Bengkulu, atau dalam bahasa Belanda, Benkuelen, atau Bengkulen, dalam bahasa Inggris, Benkulen. Bagian barat daya Pulau Sumatera adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan Sumatera Barat, di sebelah timur dengan Jambi dan Sumatera Selatan, sedangkan di sebelah selatan dengan Lampung. Bengkulu berasal dari bahasa Melayu Jawi, kata bang yang berarti pesisir dan kulon yang berarti barat. Kemudian terjadi pergeseran pengucapan. Bang berubah menjadi beng dan kulon menjadi kulu. Pada saat Inggris berada di Bengkulu, terjadi peristiwa gempa bumi besar yang diiringi tsunami yang membuat wilayah geografis Bengkulu berubah. Hal itu terjadi pada sekitar tahun 1700 sampai 1800. Kejadian itu sampai membuat benteng Marlborough selama beberapa tahun dikosongkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ake doya, bonca, hemate, pande kelate, pande hare, hefwa, hefwa, hefwa. Upacara Tabot adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu untuk mengenang tentang kisah kepahlawanan dan kematian cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, dalam peperangan dengan pasukan Ubaidillah bin Zaid di Padang Karbala, Irak pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah atau 681 Masehi. Al-Husain! Upacara lainnya yang mengiringi Tabot yaitu upacara mengambil tanah, dilakukan dari 1 sampai 4 Muharram. Duduk penjah 5 Muharram. Menjara 5 sampai 6 Muharram. Anak jari-jari dan sorban 7 sampai 8 Muharram. Arak gedang 9 Muharram. Pembuangan Tabot 10 Muharram. Dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram Hijriah. Upacara ritual Tabut yang ada di Bengkulu ini adalah cerita atau drama tentang wafatnya Imam Husain di Padang Karbala saat perang melawan Yazid bin Umayyah. Nah, jadi adanya di Bengkulu upacara ritual Tabut ini dibawa oleh atau dikenalkan oleh Syekh Burhanuddin yang awalnya itu adalah syiar agama Islam. Pada waktu masuk ke Bengkulu abad ke-13 dan ke-14 itu di kota Bengkulu ini agama Islam belum ada yang menganut. Jadi mereka datang ke Bengkulu mengadakan syiar Islam supaya umat-umat yang ada di Bengkulu itu tertarik dan ikut menganut agama Islam. Jalan untuk mereka supaya bisa menganut agama Islam itu dengan cara membuat cerita ataupun drama yang menceritakan tentang perang Karbala yang terjadi saat tahun 763 Masehi yang lalu. Jalankan, walaupun ada yang mengganggu, jalankan itu. Perayaan ini telah diselenggarakan secara tetap oleh masyarakat Kota Bengkulu sejak abad ke-14. Masyarakat Kota Bengkulu percaya
bahwa apabila perayaan ini tidak mereka selenggarakan, maka akan terjadi musibah atau bencana. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila perayaan Tabot ini penuh dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual dan kolosal. Kalau saya berpikir kembali ke kebudayaan, ini adalah milik Bengkulu yang harus dijaga dan dilestarikan. Tapi kita tidak meninggalkan kaidah ajaran agama Islam. Nah, disinilah perlu kita mengoreksi, mengevaluasi bahwa segala sesuatu itu kita minta petunjuk, dan segala sesuatu kita sebagai umat Islam kita harus menjaga kelestarian dan budaya Islam ini dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini yang pokok. Kalau yang lain-lain itu adalah pernik-merit dalam satu kegiatan yang beda tapi khusus khas Kota Bengkulu. Jalan! Takut tuh jalan, takut tuh jalan, suruh jalan takut. Takut tuh jalan, jalan takut tuh. Jangan takut. Sejak tahun 1990, Pesta Budaya Tabot ditingkatkan menjadi festival wisata di Provinsi Bengkulu yang diberi nama Festival Tabot. Dalam Festival Tabot, perayaan yang semula hanya berisikan upacara-upacara ritual diperkaya dengan berbagai atraksi tambahan seperti lomba dol, lomba tari, lomba ikan-ikan, lomba telong-telong, mungkin berasal dari kata tengloleng atau lampion dalam bahasa Cina. Lomba barong landong, mirip ondel-ondel Betawi, dan sebagainya. Itu yang saya dengar ceritanya, bahwa Tabot ini itulah sejarah cucung Nabi dulu. Itu kelahiran cucung Nabi itu Hasan dan Husain. Nah, itu ceritanya sampai di sini dibawakan orang dari daerah Irak itu, berkembang di Indonesia ini. Tabot berasal dari kata at-tabut yang secara harfiah memiliki arti kotak atau peti. At-tabut sudah ada sejak zaman Nabi Musa dan Harun. Pada waktu itu, At-tabut dibawa turun ke bumi oleh malaikat. Menurut kepercayaan Bani Israel, At-tabut ini adalah sebuah peti atau kotak tempat menyimpan jenazah pemimpin mereka. Mereka meyakini bahwa At-tabut harus tetap berada di tangan mereka karena hal ini akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya musibah akan datang apabila At-tabut tidak berada di tangan mereka. At-tabut dalam bentuk yang lain muncul pada waktu terjadi perang antara Amir Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, melawan kaum Khawarij di padang Karbala, Irak. Dalam pertempuran di Karbala, Amir Husain dan pengikutnya mengalami kekalahan karena jumlah yang tidak seimbang. Amir Husain sendiri gugur dengan tangan dan kepala yang terpisah dari badan. Ketika tubuh Amir Husain yang sudah tidak berkepala dan bertangan itu ditemukan kembali oleh para pengikutnya, maka turunlah bangunan aneh yang sangat indah dan mengangkat tubuh Amir Husain. Para pengikut Amir Husain yang sangat menyayangi pemimpin mereka ikut bergelantungan pada bangunan indah yang terbang itu. Dan pada saat itu terdengar suara yang berkata, "Kalau kamu sayang kepada Husain, buatlah bangunan berbentuk indah ini setiap 10 hari dalam bulan Muharram guna mengenang para syuhada yang gugur di padang Karbala." Bangunan indah yang membawa jenazah Husain itu kemudian disebut tabut. Tabot dalam dialek bahasa Bengkulu. Sejak saat itu,
Perayaan Tabut dilaksanakan setiap tahun selama 10 hari dalam bulan Muharram oleh para pengikut Imam Husain. Keturunan-keturunan yang sudah keturunan ke-6 di Bengkulu ini sudah berlangsung membuat budaya Tabut ini tidak mengurangi dalam satu acara ritualnya. Yang pokok, mereka itu tetap melaksanakan ajaran agama Islam, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu yang tidak pernah ketinggalan, dan budaya ini dianggap secara kelompok dulu adalah ritual. Nah, ritual ini terbagi dalam satu susunan tatanan untuk lebih bagaimana acara ini lebih sakral, maka disusunlah satu kegiatan-kegiatan yang tidak melupakan, yang tidak melanggar dari kaidah ajaran Islam. Rangkaian upacara ritual budaya Tabot. 1. Upacara pengambilan tanah. Upacara pengambilan tanah dilaksanakan pada malam hari sebelum tanggal 1 Muharram, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, atau setelah sholat Isya. Upacara pengambilan tanah dilakukan di 2 tempat, yaitu di Pantai Nala dan Tapak Padri. Upacara ini diartikan sebagai peringatan atau mengenang kembali manusia yang pada awalnya diciptakan dari tanah dan nantinya akan kembali menjadi tanah. Upacara ini dilengkapi sesajen berupa bubur merah, gula merah, sirih 7 subang, rokok 7 batang, air kopi pahit, air serobat atau air jahe, air susu sapi murni, air cendana, dan air selasi. Sesudah sesajen didoakan, diambil tanah 2 kepal. Sekepal diletakkan di gerga, diibaratkan benteng, dan sekepal lainnya dibawa pulang untuk diletakkan di atas tabot yang akan dibuat. Pengambilan tanah itu adalah simbol karena kita manusia. Manusia ini berasal dari tanah, kemudian akan kembali ke tanah lagi. Nah, kita berkumpul di satu tempat di lapangan Merdeka dikarenakan ini ada 2 kelompok. Kelompok imam dan kelompok bansal. Kelompok imam terdiri 9 tabut sakral dan tabut bansal terdiri 8 kelompok tabut bansal. 2. Upacara duduk penja. Upacara sakral duduk penja dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 4 dan 5 Muharram pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ini dilakukan pada tanggal 5 Muharram. Penja adalah pending jari-jari yang berbentuk jari-jari tangan yang terbuat dari tembaga serta disimpan di atas rumah sekurang-kurangnya selama 1 tahun. Didahului dengan berdoa, penja diturunkan untuk dicuci, dilengkapi sesajen berupa emping, air serobat, susu murni, air kopi pahit, nasi kebuli, pisang emas, dan tebu. Setelah dicuci, keluarga pembuat tabot langsung mengantarkan penja yang dibungkus ke gerganya dengan diiringi bunyi dol dan tasa untuk disimpan kembali selama upacara perayaan tabot. Upacara ritual arak jari-jari, di mana yang menggambarkan arak jari-jari tersebut memaknakan bahwa Ahlul Bait ataupun penyayang Imam Husain itu telah menemukan jari-jari Imam Husain. 3. Upacara menjara. Upacara menjara dilaksanakan malam hari tanggal 5 dan 6 Muharram mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Menjara berarti perjalanan panjang di malam hari. Upacara ini dimaksudkan untuk melakukan silaturahmi atau konsolidasi. Pada malam pertama, tanggal 5 Muharram, kelompok bangsal mengunjungi kelompok imam. Dan pada malam kedua, tanggal 6 Muharram, kelompok imam mengunjungi kelompok bangsal dengan perlengkapan dol dan tasa. Dalam perjalanan, perlengkapan musik dol dan tasa akan melakukan lagu semi sauri pada saat berjalan dan lagu-lagu sauri, melalu dan tamatam pada tempat-tempat berhenti.
4. Malam arak jari-jari dan arak seroban. Upacara arak jari-jari dilakukan pada tanggal 7 Muharram pukul 19.30 malam. Malam arak jari-jari dilaksanakan dengan menempatkan penja yang sudah didudukan di atas tabot coki. Kemudian diarak untuk berkumpul di tanah lapang. Sedangkan persiapan upacara arak seroban diselenggarakan pada tanggal 8 Muharram pukul 16 waktu Indonesia Barat atau setelah sholat asar, yakni mempersiapkan seroban untuk diarak bersama-sama penja atau jari-jari pada malam harinya. Upacara ini diibaratkan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa jari-jari tangan dan sorban Amir Husain telah ditemukan di padang Karbala. Hari ini kita nanti malam setelah salat Isya kita itu akan ada arak seroban, dan itu pun menandakan Ahlul Bait ataupun pengikut ataupun penyayang Imam Husain telah menemukan sorban Imam Husain. 5. Hari Gam. Hari Gam berlangsung pada tanggal 9 Muharram. Dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari Gam berarti tidak boleh ada bunyi-bunyian sama sekali sampai tabot naik pangkek. Dalam pelaksanaan pembuatan tabot ini prosesnya itu kalau dihitung waktunya sekitar 1 bulan. Selepas dari korban kita melaksanakan pembuatan jam 4. Itu awal daripada kegiatan itu sendiri. Kemudian pelaksananya juga pembuatan tabot ini yang lebih dikenal 1 Muharram dengan 10 Muharram. Dalam kegiatan ini setiap kelompok tabot di rumahnya masing-masing itu melaksanakan kegiatan pembuatan tabot. Kemudian tabot ini juga kami Ini buat tidak dalam bentuk tingkatnya itu tetap ganjil, tidak dalam bentuknya genap, jadi kitanya ganjil 1, 3, 5, 7, 9 biasanya. Gitu juga puncak-puncak 1, 5, 9, 13 dan 17. Tidak ada puncak tabot itu yang genap. jadi semua puncak tabot yang ada itu ganjil. 6. Tabot naik pangkek. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, sesudah sholat zuhur tanggal 9 Muharram dilakukan acara tabot naik pangkek. Tabot naik pangkek adalah kegiatan menyambungkan bangunan puncak tabot dengan bangunan bagian tabot gedang di tempat pembuatannya. Saya berdiri di sini sebagai keturunan ke-6 dari Syekh Burhanuddin, ataupun yang mengenalkan drama ataupun cerita tentang upacara ritual tabut ini di Kota Bengkulu. Dan ini semua yang hadir di sini adalah keluarga semua. Kami itu rata-rata adalah keturunan ke-5 dan keturunan ke-6 dari Syekh Burhanuddin sendiri. Jadi kita di sini doa ya doanya tetap doa agama Islam, supaya semua kegiatan kita itu dilindungi ataupun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. 7. Malam arak gedang. Pada tanggal 9 Muharram pukul 16 waktu Indonesia Barat, tabot dibawa ke gerga untuk soja dan penja dinaikkan ke atas tabot sebelum diarak menuju tanah lapang untuk bersanding. Pada pukul 19 malam harinya, tabot sudah bersanding di tanah lapang. Prosesi ini disebut malam arak gedang. Delapan. Arak-arakan tabot terbuang. Pagi hari pukul 8 waktu Indonesia Barat tanggal 10 Muharram, tabot kembali diarak untuk bersanding di tanah lapang. Setelah itu tabot diarak menuju Kerabela, sebutan orang Bengkulu untuk Karbala. Sebelum diarak, seluruh tabot menyembah terlebih dahulu kepada tabot imam dan tabot bangsal.
juru kunci menyambut arak-arakan tabot di pintu gerbang Kerabela. Setelah itu, arak-arakan tabot menuju kompleks pemakaman Kerabela. Dan di sini dilaksanakan upacara penyerahan tabot kepada leluhur di makam Sah Bedan Abdullah, ayahanda Syekh Burhanuddin.